pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kalian yang sudah memimpin kita dalam doa. Karena kita belum memiliki presensi, Ibu meminta salah satu orang siswa untuk menuliskan setiap nama-nama dari setiap siswa untuk diberikan kepada Ibu sebagai presensi hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan makanan seperti yang sudah Ibu tuliskan di papan dengan subtopik atau submateri pada hari ini yaitu zat makanan. Nah, kira-kira apakah tadi pagi kalian sebelum datang ke sekolah kalian sudah makan? Sudah, Ibu. Ya, kira-kira mengapa sehingga kita perlu makan? Karena kita manusia membutuhkan energi. Ya, tepat sekali jawaban dari kalian semua. Jadi, untuk mempelajari tentang zat makanan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan makanan. Makanan ini atau makanan ini berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi dan juga lain sebagainya. Contohnya untuk pertumbuhan tubuh dan juga otak. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik, jadi pada materi kali ini indikator kompetensi yang akan kita capai itu ada 3. Bisa kalian tuliskan. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi zat-zat nutrisi pada makanan. Mengidentifikasi zat-zat nutrisi pada makanan. Baik, jadi Ibu akan membacakan saja indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi zat-zat nutrisi pada makanan. Yang kedua, menganalisis zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sehari-hari. Dan yang ketiga, menyajikan laporan hasil uji makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang materi kita hari ini, Ibu ingin memberitahukan kepada kalian bahwa di akhir materi nanti Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang dimana itu tentang seperti yang tadi dibilang pada indikator yang ketiga tentang menyajikan hasil laporan uji zat makanan. Maka kalian akan menggantinya dengan mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan nanti. Kemudian nanti di akhir materi nanti akan ada post-test. Post-test ini menunjukkan bahwa seberapa mengerti kalian atau seberapa pemahaman kalian mengenai materi yang sudah akan Ibu jelaskan kepada kalian. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya. Ya, yang seperti tadi Ibu jelaskan tentang pengertian makanan. Makanan ini adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Nah, kalau kita tidak makan, maka kita tidak akan bisa mengerjakan semua aktivitas kita dengan baik. Artinya, tanpa makanan, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Nah, contohnya seperti kalau umpamanya kalian biasa datang pagi kemudian mengikuti apel atau upacara. Nah, ketika kalian mengikuti apel atau upacara dengan keadaan perut kosong, itu akan mengakibatkan kalian mudah lemas. Seperti mungkin kalian pernah lihat ketika mengikuti upacara kemudian ada yang pingsan dan juga lain sebagainya, kemudian pusing dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena mereka tidak makan saat pagi hari sebelum datang ke sekolah. Jadi kalian sudah mengerti kan maksud pernyataan Ibu tadi atau pertanyaan Ibu tadi di awal materi kita, mengapa sehingga kita perlu makan? Sudah, Ibu. Iya, baik. Selain makanan itu kita makan untuk memperoleh energi, itu juga sebagai membantu dalam pertumbuhan badan dan juga otak kita. Nah, setiap makanan itu mempunyai kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Contoh gizi zat makanan yang terdapat pada makanan itu, contohnya ada yang tahu siapa? Zat makanan.
Ada apa? Lemak. Lemak. Benar. Kemudian apa lagi? Protein. Protein, Karbohidrat, mineral, Vitamin. dan dan air. Ya, pintar sekali ya. Jadi terdiri atas yang pertama itu ada karbohidrat. Kemudian yang kedua ada protein. Yang ketiga ada lemak, yang keempat ada vitamin dan mineral, dan yang kelima ada air. Nah, dan ini semua merupakan contoh gizi yang akan kita peroleh saat kita makan. Nah, contoh zat gizi ini semuanya ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, dan contohnya pun berbeda-beda. Nah, contohnya seperti pada saat kita makan nasi, maka kita akan memperoleh yang namanya karbohidrat. Dan begitu pula dengan makanan-makanan lainnya. Itu contohnya seperti kalau telur pasti protein. Nah, zat-zat makanan ini karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dan juga air itu sangat diperlukan oleh tubuh kita sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan juga untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kita memerlukan zat-zat gizi ini juga dalam jumlah yang tepat dan mengandung zat nutrisi tersebut. Nah, apabila kita mengalami kekurangan salah satu atau lebih zat makanan di atas ini, maka itu akan terjadi gangguan pada tubuh kita. Nah, sebaliknya jika kita mengalami kelebihan zat makanan, itu juga tidak baik bagi kesehatan kita. Karena kita akan mengakibatkan yang namanya malnutrisi, yang dimana keadaan tubuh kita saat komposisi zat makanan di dalamnya tidak seimbang. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang pertama kita akan bahas tentang salah satu gizi atau zat makanan, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dari pengertiannya adalah zat makanan yang banyak sekali menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, selain sebagai sumber energi, karbohidrat ini juga berfungsi dalam penyediaan bahan pembentuk protein dan lemak, serta untuk menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Karbohidrat ini tersusun atas senyawa majemuk yang mengandung unsur C, H, dan juga O. Karbohidrat itu dapat dibagi menjadi dua. Golongannya itu gula sederhana dan gula yang kompleks. Contoh makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, ada yang tahu? Ada, Ada, Ibu. Ibu. Ya, sebutkan. Beras. Kemudian apa lagi? Gandum, Roti. Terus ubi jalar, Pisang. apel dan juga makanan-makanan lainnya. Jadi karena karbohidrat ini dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula yang kompleks. Nah, gula yang sederhana ini contohnya seperti permen yang biasa kalian makan, gula-gula. Kemudian gula pasir. Kemudian kalau gula yang kompleks ini biasanya kita temukan pada makanan-makanan yang mengandung serat buah. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, di dalam makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya nasi, itu terdapat amilum. Amilum ini atau zat amilum ini merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut di dalam air, kemudian bubuknya berwarna putih, tawar, dan juga tidak berbau. Amilum ini disimpan oleh tumbuhan hijau sebagai sisa dari proses fotosintesis yang difungsikan sebagai cadangan makanan.
Nah, zat amilum ini banyak ditemukan pada beberapa makanan seperti yang tadi kalian bilang, pada umbi, empulur batang sagu, kemudian ada pada beras, pada tanaman tapioka dan juga jagung. Kemudian hewan dan manusia juga memanfaatkan amilum itu sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Nah, amilum atau pati ini tersusun atas dua jenis karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Dalam karbohidrat bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Jadi di dalam karbohidrat ini mengandung zat amilo. Amilum ini atau pati ini tersusun atas dua jenis karbohidrat yang tadi Ibu sebutkan, yaitu amilosa dan amilopektin dengan komposisi yang berbeda-beda. Jadi kalau amilosa itu menyebabkan sifat keras atau berat. Contohnya pada biji beras. Kalian tahu? Biji beras kalau sebelum masak itu pasti ketika kita pegang pasti dia teksturnya kasar karena itu mengandung amilosa. Kemudian kalau amilopektin itu dia akan memberikan sifat yang lengket. Contohnya kalau nasi ketika kita masak kemudian kita kalau ambil sedikit dan kita pegang sedikit pasti sifatnya lengket. Ya karena itu nasi itu mengandung amilopektin. Nah, amilum itu di dalam tubuh kita akan mengalami beberapa tahapan pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, di amilum ini akan diubah menjadi glukosa sebagai cadangan energi tubuh bagi kita. Kemudian pada saat amilum masuk ke mulut kita, maka dia akan diubah menjadi molekul zat pati kompleks yang disebut dengan maltosa oleh air liur kita. Kemudian maltosa ini akan masuk ke bagian usus kecil dan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan diserap oleh darah melalui dinding usus dan akhirnya dapat digunakan sebagai energi untuk menunjang aktivitas sel tubuh dan juga sel otak kita. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Yang berikut adalah Protein. Setiap sel dalam tubuh kita itu tersusun oleh protein. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa Emil Fischer pada seorang ahli kimia pada tahun 1902, dia berkebangsaan Jerman, dia menemukan bahwa protein itu adalah senyawa majemuk, sama seperti tadi karbohidrat. Kemudian senyawa ini dirombak kembali menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang biasa disebut dengan asam amino. Jadi sebaliknya asam amino ini juga terdapat dalam tubuh, dapat disusun kembali menjadi senyawa protein. Jadi protein ini merupakan kumpulan dari asam amino. Kumpulan dari asam amino. Nah, protein itu sangat berfungsi dalam tubuh kita karena dia adalah bagian penting di dalam plasma sel kita. Nah, selain sebagai komponen pokok, protein ini juga tersedia sebagai cadangan makanan, misalnya pada biji-bijian. Kemudian, protein ini adalah senyawa majemuk yang tersusun dari unsur C, H, O, dan N, serta kadang-kadang juga mengandung unsur S dan P. Satu molekul protein saja terdiri atas beberapa asam amino. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Jadi contoh-contoh protein ada yang tahu? Tahu. Apa-apa saja silakan sebutkan. Telur. Kemudian Susu. lanjut. Ikan. Daging, susu, dan juga dari ayam dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada zat yang berikut, yaitu lemak. Lemak ini merupakan senyawa yang majemuk. Seperti halnya karbohidrat tadi, lemak ini tersusun dari unsur C, H, dan juga O. Lemak ini merupakan sumber energi yang menyediakan kalori terbanyak bagi tubuh
dibandingkan dengan karbohidrat dan juga protein. Nah, di dalam 1 gram lemak ini dapat menghasilkan energi 9,3 kalori atau 9,3 kakal. Nah, lemak sebagai lemak, karbohidrat, dan protein ini merupakan zat nutrisi yang sangat penting. Jadi selain karbohidrat dan protein, lemak juga sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, fungsi lemak itu selain sebagai sumber energi, adalah juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan juga K, kemudian pembangun bagian tubuh tertentu, kemudian pelindung alat-alat di dalam tubuh kita, dan pelindung tubuh kita dari suhu yang rendah. Jadi ketika suhu kita rendah, lemak ini akan menghasilkan panas tubuh yang lebih untuk menjaga agar tubuh kita tetap hangat. Kemudian di dalam lemak ini terdapat 2 jenis lemak, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, bisa kalian lihat di papan, lemak jenuh ini adalah struktur lemak dengan hidrokarbon ikatan tunggal yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, mengapa sehingga dia sangat berbahaya bagi tubuh kita? Karena dia akan sifatnya itu melengket dan juga menggumpal, sehingga dia akan mengganggu sistem pencernaan, sistem peredaran darah kita. Nah, asam lemak jenuh ini banyak terdapat pada lemak hewani. Contohnya itu seperti keju, ada daging, telur, dan juga susu murni. Kemudian yang berikut lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini merupakan struktur lemak dengan hidrokarbon dengan 1 atau lebih ikatan rangkap atau ganda. Dan asam lemak ini sangat menguntungkan bagi tubuh kita. Kalau tadi lemak jenuh ini merugikan, lemak tak jenuh ini tidak merugikan bagi tubuh kita. Nah, asam lemak jenuh ini bisa kita temukan pada lemak nabati. Nah, contohnya seperti kemiri, ada alpukat, kedelai, dan juga kelapa. Lemak ini kemudian dibagi menjadi 2 jenis, yang seperti tadi Ibu bilang bahwa lemak ini ada lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani ini adalah lemak-lemak yang bersumber dari hewan-hewan. Kemudian kalau lemak nabati ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Contoh makanan-makanan yang mengandung lemak itu seperti ikan, alpukat, telur, minyak zaitun, dan juga lain sebagainya. Kemudian kita berangkat kepada yang berikut, yaitu vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita walaupun dalam jumlah yang sangat kecil ya. Vitamin ini bukan sumber energi dalam tubuh kita, tetapi vitamin melakukan fungsi regulator pengatur di dalam tubuh kita. Nah, vitamin ini akan bekerja sama dengan enzim-enzim dalam beberapa reaksi kimia. Kemudian vitamin juga berfungsi untuk sebagai pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan juga reproduksi. Kemudian vitamin harus ada di dalam tubuh kita walaupun hanya dalam jumlah yang kecil. Kenapa? Sehingga dalam jumlah yang kecil saja, karena vitamin ini memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu di dalam tubuh kita. Nah, contohnya vitamin itu ada vitamin A, ada vitamin G, dan E, dan juga lain sebagainya. Itu merupakan antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi berantai yang merugikan bagi tubuh kita. Jadi ketika kita mengalami kekurangan vitamin dan juga mineral dan juga zat-zat gizi yang lain, maka kita akan menderita yang namanya defisiensi atau seorang yang kekurangan miosis. Jadi gejalanya kekurangan vitamin yang larut dalam jauh lebih cepat air, yaitu vitamin B dan C. Kemudian kekurangan zat-zat yang larut dalam lemak. Kemudian yang berikut, mineral itu
akan membantu kita dalam regulasi tubuh kita seperti pertumbuhan dan juga metabolisme. Kalau tadi vitamin itu sebagai regulator pengatur, maka mineral ini berfungsi untuk pertumbuhan dan juga metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Apabila kita mengalami kekurangan mineral, maka akan menyebabkan yang namanya defisiensi. Kemudian mineral ini mengandung kalsium, fosfor, dan iodium. Jadi yang berikut adalah Air. air. Jadi tanpa ibu jelaskan juga pasti kalian mengerti dan memahami bagaimana fungsi air dan begitu pentingnya air di dalam kehidupan kita. Jadi kita membutuhkan air ini untuk minum, mencuci, makanan dan juga lain sebagainya. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa tubuh manusia ini tersusun dari 60-70% air. Ketika kalian lihat kalau orang lari, kemudian ketika dia berhenti pasti dia akan minum air, dia akan mencari air untuk minum. Karena ketika kenapa sehingga dia harus mengalami hal tersebut? Kenapa dia harus minum air ketika dia sudah berhenti olahraga atau dia berhenti berlari? Karena saat dia berlari itu dia ion-ion di dalam tubuhnya itu mulai keluar, sehingga saat dia sudah berhenti dia harus meminum air untuk menggantikan ion-ion di dalam tubuhnya. Kemudian fungsi air yang pertama itu untuk mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan di dalam tubuh kita. Kemudian yang berikut mengangkut sisa-sisa hasil metabolisme dan juga jaringan keluar tubuh. Yang berikut sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh, dan yang terakhir sebagai pelarut zat-zat tertentu. Contoh yang bisa ibu jelaskan kepada kalian mengenai sisa-sisa metabolisme dan juga jaringan keluar tubuh. Contohnya saat kalian makan. Selesai makan itu kalian harus minum air. Kenapa harus minum air? Karena kalau kalian tidak minum air, kan feses itu dia di dalam usus besar. Kemudian ada bakteri yang berfungsi untuk membusukkan feses tersebut. Nah, ketika feses itu ketika sudah dibusukkan dan ingin dikeluarkan di dalam tubuh kita, maka untuk memperlancar feses itu keluar kita membutuhkan yang namanya air. Jadi kalau kalian tidak minum air setelah makan itu bisa menyebabkan yang namanya sembelit atau susah buang air besar. Pasti kalian sering mengalami itu ya? Atau karena kalian sudah minum air, ya kita harus minum air ya. Kemudian yang berikut, air itu masuk ke dalam tubuh antara lain melalui yang pertama tadi, contohnya tadi seperti kita minum, kemudian makan buah, sayuran dan juga daging. Kemudian air itu akan dikeluarkan di dalam tubuh pada waktu bernapas, contohnya kemudian keringat, dan sebagian kecil dikeluarkan lewat urin dan juga feses. Jadi berdasarkan fungsinya, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu air itu sebagai penghasil energi, sebagai zat pembangun, dan juga sebagai zat pengatur. Jadi bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, jika ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita, bisa Tidak, ditanya. Ibu. Pas. Ya, baik. Kalau begitu kita langsung masuk saja. Sesuai dengan yang tadi Ibu sudah memberitahukan kepada kalian bahwa di akhir materi nanti Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengisi LKPD, yang dimana LKPD itu Ibu akan bagikan kepada kalian sebagai itu. Ya, ini LKPD-nya. Silakan kerja dalam bentuk kelompok yang sudah pernah Ibu bagikan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Baik, karena kita tidak melakukan praktikum di laboratorium, maka ini ada video pembelajaran untuk membantu kalian mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu. Ya, jadi silakan menonton dan mengisi LKPD-nya. Makanan untuk amilon, glukosa, protein, dan juga lemak. Sebelum kita konsumsi sehari-hari, bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya mengandung karbohidrat, protein,
lemak, dan juga gula. Nah, beberapa Apakah sudah? Sudah Ibu. Baik, karena kalian sudah mengerjakan LKPD kalian, Ibu meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang mengerjakan LKPD tadi. Ya, silakan. Ya Ibu. Minyak goreng itu mengandung lemak. Kemudian ada lagi sampai selesai. Mengandung gula. Madu itu mengandung gula. Roti itu mengandung amilum. Kentang itu mengandung amilum. Tahu itu mengandung amilum. Kuning telur mengandung protein. Putih telur mengandung protein. Ya, baik, terima kasih atas kesimpulannya. Silakan kembalikan LKPD. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan kepada kalian bahwa di akhir materi nanti akan ada juga post test. Jadi silakan siapkan satu lembar kertas untuk kita melakukan post test. Soal nomor 1, apa yang maksud dengan makanan dan mengapa kita perlu makan? Sudah. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan zat-zat makanan yang sudah dijelaskan tadi. Sudah Ibu. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita mengalami kekurangan atau kelebihan zat makanan? Jelaskan. Ya, silakan dikerjakan. Baik, jadi karena kita sudah menyelesaikan materi kita tentang zat makanan pada hari ini, Ibu ingin kalian mengambil kesimpulan berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan atau yang kalian dapatkan hari ini. Apa yang kalian dapatkan tentang materi ini? Saya Ibu. Silahkan. Menurut saya kesimpulannya adalah zat makanan itu terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta air. Kemudian ada lagi. Kesimpulannya itu adalah makanan merupakan bahan yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi. Contoh-contoh zat makanan yang terdapat dalam makanan yang biasa kita makan itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, kemudian air yang memiliki fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh kita dan juga komposisi tertentu. Kemudian apabila kita mengalami kekurangan atau kelebihan dari zat-zat makanan, maka kita akan menderita gangguan penyakit di dalam tubuh kita atau defisiensi dan juga malnutrisi. Ya, itu saja. Jadi Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah mau berpartisipasi aktif di dalam pelajaran kita kali ini. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita kali ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutupan kita. Silahkan. Marilah kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Baik, kalau begitu selamat siang untuk kita semua dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Selamat Ibu. siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya.